Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah wa husnis sawab wa husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, kemudian juga koordinator taklim Bapak Haji Mahfud dan juga Bapak Haji Saiful, serta pengurus DKM yang tergabung di dalam Masjid Al-Mujahidin yang tidak saya sebut namun tidak mengurangi takzim. Semoga seluruh DKM Masjid Al-Mujahidin selalu diberikan sehat walafiat dalam rangka mentakmirkan masjid ini, termasuk para jamaah yang hadir ikut mentakmirkan masjid ini. InsyaAllah kita akan diberikan kemudahan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah banyak memberikan tuntunan kepada kita, dan Nabi yang telah banyak memberikan teladan kepada kita. Di antaranya kita dianjurkan untuk selalu hadir dan aktif di majlis ilmu, karena majlis ilmu inilah majlis yang akan memudahkan kita jalan meniti surga. Amin ya rabbal alamin. Seperti hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang hidupnya selalu aktif meniti jalan untuk menuju surga, perbanyaklah orang itu aktif ke majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang aktif ke majlis ilmu, insyaallah seluruh amalan ibadah kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kuliah subuh minggu pertama di bulan Oktober tahun 2024, mari kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, yaitu kita akan kupas babu fadlil hubbi fillah wal hassi alaih. Hari ini kita akan kupas tentang keutamaan orang yang mencintai Allah dan dorongan untuk mendapat cintanya Allah. Ini tema sangat bagus agar hidup kita selalu mencari cintanya Allah, jangan sampai mencari murkanya Allah. Ada satu keterangan dari Barra bin Azib radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala bil ansar. Satu ketika Nabi pernah bersabda di depan kaum Ansor.
Kaum Ansor itu adalah kaum masyarakat Madinah yang menerima kehadiran kaum Al-Muhajirin. Nabi mengatakan la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahumullah ahabballah wa man abghadahumullah abghadallahu, muttafaqun alaih. Dari Rasulullah, dari Barra bin Azib radhiyallahu an, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yuhibbuhum, tidak ada orang itu memiliki saling cinta kecuali orang itu masuk kategori orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu memiliki cinta. Yang paling utama bagaimana orang yang beriman itu meraih cintanya Allah. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan orang-orang munafik itu hidupnya enggak ada cinta Allah. Walaupun secara identitas ia muslim, secara identitas ia melakukan amalan-amalan ritual, ibadah mahdoh maupun ibadah gairah mahdoh, tetapi dalam kesehariannya orang munafik itu ibadahnya cuman kamuflase. Dia bukan mencari cintanya Allah, tetapi mencari cintanya makhluk, alias ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Itulah ciri orang-orang yang munafik. Sementara orang-orang yang beriman itu tidak peduli kepada makhluk. Yang dia pedulikan bagaimana Allah itu cinta. Jadi untuk meraih cintanya Allah itu tidak mudah. Dia harus bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang-orang yang hidupnya bermujahadah, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari cintanya Allah, pasti ia akan dapat. Dan tetapi orang-orang yang asal-asalan untuk mencari cintanya Allah, maka Allah pun akan malas untuk memberikan cintanya kepada hamba yang malas mencari cintanya Allah. Kemudian di situ dikatakan man ahabbahum ahabbahumullah. Siapa orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, Allah pun akan mencintai dia. Wa man abghadahum abghadahumullah. Siapa orang yang hidupnya selalu mencari murka Allah, hidupnya bergelimang dengan maksiat, hidupnya selalu melanggar aturan-aturan agama, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu yang aktif dan hadir hari ini, kita bisa meraih cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi suratil Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, kekasih Allah. Kemudian bagaimana karakter Nabi Muhammad? Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu punya karakternya adalah asyidda. Asyidda itu artinya sangat keras, sangat tegas, ya, 'alal kuffar, terhadap orang-orang kafir. Apalagi konsep-konsep kekafiran yang muncul di era sekarang, sekularisme, itu salah satu konsep kekafiran. Narasi-narasi agama yang dibangun oleh orang yang paham agama itu adalah termasuk konsep-konsep kekafiran. Liberalisme itu juga masuk daripada konsep-konsep kekafiran. Apalagi menyamakan agama Islam dengan agama-agama ardi, itu termasuk konsep-konsep kekafiran. Baik-baik waspada. Jadi bagaimana sikap kita? Asyidda 'alal kuffar. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita harus tegas kepada konsep kekafiran, tidak ada toleransi. Satu ketika Nabi Muhammad pernah diajak untuk kompromi kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ya Muhammad, bagaimana kita gantian nyembah Tuhan? Hari ini saya nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kami, Tuhan Lata, Uzza dan Manat.
Kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Jibril turun, Muhammad katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun, jangan kamu tunduk kepada orang kafir dan jangan kamu ikut sesembahan orang kafir. Itu konsep asyidda. Jadi di zaman sekarang ini kita harus punya konsep asyidda alal kufar, tegas terhadap kekafiran. Tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Baik-baik apalagi dibayar. Banyak ulama-ulama di zaman sekarang itu dibayar, kemudian akidahnya luntur, akhirnya ikut narasi-narasi agama yang berbau sekularisme, yang berbau apalagi liberalisme. Ini bagian daripada ajaran-ajaran kekafiran yang menjurus kepada kemurtadan. Baik-baik, kalau udah murtad maka Allah akan murka, akan marah. Kalau sudah Allah marah, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, Nabi Muhammad mempunyai karakter asyidda alal kurpar. Juga Nabi Muhammad memiliki karakter ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu sesama muslim, sesama kaum muhajirin, sesama kaum ansor, itu saling kasih sayang. Tidak ada saling mendengki ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, innama bu'istu rahmatan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa rahmat, membawa kasih sayang. Tidak ada di antara ajarannya untuk saling dengki di antara kita. Kita diajarkan untuk saling kasih sayang. Bagaimana seorang kaya memiliki kasih sayang kepada kaum fukara, bagaimana kaum ansor memiliki kasih sayang kepada kaum muhajirin. Itu sudah diterapkan oleh Rasulullah, ruhama bainahum. Kemudian ayat berikutnya, qala ta'ala fi suratil Hasr ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, walladzina, dan orang-orang yang dimaksud adalah kaum muhajirin, di mana kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Mereka itu tabawwa'u maknanya menempati, ad-dar maknanya ad-darul Madinah. Jadi kaum-kaum muhajirin hijrah dari Mekah menuju ad-darul Madinah, kota Madinah. Ya, kota yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah, yang dulu namanya Yasrib, dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang sangat bercahaya. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka wal iman, mereka tanamkan keimanan. Jadi Nabi selama di Mekah 13 tahun, Nabi itu menanamkan akidah, keimanan. Akidah itu ibarat sebuah bangunan, adalah pondasi yang sangat kokoh. Bangunan seperti masjid ini pondasinya besar, sehingga bisa dibangun 2 tingkat, bahkan bisa 3 tingkat kalau pondasinya kuat. Demikian juga iman seseorang akan kokoh dan kuat ketika diterpa oleh yang namanya godaan-godaan sekularisme, godaan materialisme, ya, godaan yang bersifat keuangan, kebendaan, godaan yang bersifat kemurtadan. Jadi kalau iman sudah mantap, maka tidak akan goyah apapun yang disodorkan. Contoh Rasulullah ketika di Mekah, dia diiming-iming oleh kelompok pembesarnya agar Muhammad berhenti dari dakwah. Dia akan diberikan jabatan yang paling tinggi. Nabi Muhammad diiming-iming akan diberikan kekayaan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad akan diberikan wanita yang paling tercantik. Nabi Muhammad tidak bergeming. Kenapa? Karena memang di dalam dadanya ada cinta, di dalam dadanya ada iman. Jadi iman dan cinta itu menyatu. Maka kita tanamkan cinta kita kepada Allah, berarti akidah kita sudah mantap, saudara. Jadi kalau ada cinta, ada iman, apapun yang kita hadapi di era sekarang, kita tidak akan tergoyah iman kita.
Badiru bil a'malis solehah, kata Nabi. Isi kehidupan kamu dengan amal-amal soleh. Itu benteng. Jadi amal soleh itu benteng. Sholat 5 waktu benteng. Kemudian kita hadir ke masjid. Masjid adalah benteng umat Islam. Sholat berjamaah adalah benteng. Jadi benteng umat Islam itu masjid, berjamaah. Tapi kalau umat Islam sudah bertaparruk, sudah berpecah belah, maka Islam akan dihancurkan oleh kaum kafir. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kita kadang-kadang miris melihat kondisi zaman sekarang ini. Nabi mengatakan badiru bil a'malis solehah. Isi imanmu, isi hidupmu dengan amal soleh. Bitanun kakita illel, di mana zaman itu seperti malam gelap gulita. Ya, jadi tidak ada cahaya kecuali mereka yang punya iman. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang paginya masih beriman tapi sorenya sudah kafir, kata Nabi. Dan berapa banyak, kata Nabi, orang yang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi arodim minad dunya. Lantaran banyak nanti di akhir zaman umatku imannya tidak kokoh, cintanya udah pudar, dia bisa saja menjual akidahnya, menjual agamanya. Demi apa? Demi uang, demi dinar. Nah, mudah-mudahan kajian ini adalah memperkokoh tentang pentingnya menanamkan cinta kepada Allah dan mendorong diri kita untuk meraih cintanya Allah. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anas itu adalah khodamnya Rasulullah, di mana Anas itu pernah diserahkan oleh ibunya. Wahai Rasulullah, saya punya anak, tolong jadikan anak saya menjadi khodam, menjadi pembantu. Nah, karena ini Anas dekat sama Nabi. Nabi itu adalah orang yang sangat patona, sangat cerdik, sangat luas ilmunya. Maka Anas kecepretan ilmunya. Apa maknanya? Kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang luas, deketi para alim ulama. Kalau kita pengen dapat ilmu yang luas, deketi orang-orang yang ilmunya mumpuni. Jadi kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bergaul, jangan kamu cari teman kecuali orang itu punya iman. Jadi kalau kita punya teman yang beriman, imannya kokoh, maka kita akan kokoh. Tapi maaf, kalau ada imannya ceblek, imannya kendor, imannya pelentat-pelintut, maka kita akan terpengaruh. Coba lihatin aja ulama-ulama yang masuk jaringan-jaringan, ya, di dalam satu struktur kenegaraan, yang dulunya mereka kitabnya mumpuni, yang dulunya mereka orang yang sangat juhud amat dunia, ujung-ujungnya masuk lingkaran setan, saudara. Kita lihat aja wakil presiden, siapa dia? Ma'ruf Amin, kan hebat itu orang, ketua majelis ulama. Begitu masuk lingkaran setan, dia akhirnya luntur tuh iman. Maka benar kata Nabi, kalau kamu bergaul, bergaulah dengan orang yang beriman. Ibarat kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kena cepretan wanginya. Tapi ketika kita bergaul dengan tukang elas, maka kita maaf akan kena bolong-bolong baju kita. Nah, inilah kita disuruh oleh Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan sekali-kali kamu cari teman kalau itu teman yang beriman. Teman yang beriman. Kemudian wala ya'kul ta'amak illa taqiyun. Sampai urusan makan pun Nabi atur. Jangan mau kamu diajak makan walaupun gratis, kata Nabi, kecuali kamu makannya illa taqiyun, kecuali kamu makan bersama orang-orang yang takwa. Nah, ibu gimana nih kalau ada besok ada orang itu secara johir Islamnya ya munafik, tapi ngajakan ibu, bu besok saya ajak makan, cari restoran yang termahal, cari hotel yang paling mahal, mau ibu? Mau nggak nih? Kayaknya potongan mau nih bu. Ya Allah, ya. Di sini kita iman dijaga. Paling makan berapa piring? Paling banter 2 piring bu. Pak, makan berapa piring sih? Paling-paling ujungnya jadi si kuning bu.
Tidak semua kuning itu emas, betul Bu? Baik-baik, ya. Akhirnya itu jadi kotoran, najis Bu. Ya Allah. Jadi urusan makan aja Nabi ngatur. Jangan mau diajak makan illa taqiyun, kecuali kamu makan bersama orang-orang yang takwa. Maka kalau ada peringatan Maulid tuh kadang-kadang saya sampai jam 12. Ya. Kayak kemarin di Masjid As-Surur ada teman saya Al-Habib Fahri bin Idrus. Bib, jangan pulang dulu ya. Ana minta doa mente. Akhirnya kita makan sampai 10:30. Jadi kita makan walaupun sedikit, itu ada keberkahan. Makanya orang-orang tarim Bu, satu gelas ini diminum rame-rame. Makan satu nampan rame-rame. Nggak ada yang merasa jijik. Ya di situ ada keberkahan. Apalagi kita makan bersama ulama, saudara. Insya Allah itu berkah. Ya, jangan kita sok gengsi atau merasa jijik. Ya, nah itulah Pak. Jadi Nabi itu mengatur tentang makan. Ya, wala yaqul ta'amak illa taqiyun. Sampai urusan makan, jangan sampai kita sembarangan. Walaupun ada orang yang traktir kita, kalau identitasnya itu enggak jelas. Dulu ada orang, saya tahu kerjaannya preman. Pak Ustadz, ada apa? Saya mau ajak traktir Pak Ustadz. Sate ke apa? Maaf, saya ada taklim. Saya kalau mau bisa aja pulangnya dikasih amplop, betul nggak? Tapi ini urusannya saya nggak jelas nih orang apa kerjaannya. Ya Allah Pak, dari soal itu aja dicari. Supaya apa? Supaya cintanya Allah itu ada. Jangan salahkan Allah ketika kita berdoa ditolak doanya. Kenapa? Malbasuhu haram wa ta'amuka haram fa anna yustajabalah. Makanannya kamu makan dari makanan yang haram, sumbernya enggak jelas saudara. Pakaian yang kamu pakai dari pakaian yang haram, sumbernya enggak jelas. Fa anna yustajabalah. Mana mungkin orang yang doyan mengkonsumsi makanan barang-barang yang haram masuk ke dalam perutnya akan diterima doanya. Fa anna yustajabalah. Bahkan neraka lebih utama buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di situ dikatakan sama Nabi, dikatakan kalau kamu ingin melihat identitas teman kamu, identitas seseorang, di situ Nabi mengatakan dari Abi Hurairah, ar-rajul ala dini khalili. Orang itu tergantung kepada siapa teman bergaulnya. Ini ada ibu-ibu majlis taklim salah gaul. Di majlis taklim dia pakai jilbab, begitu keluar majlis taklim pakai celananya, celana apa Bu? Yang kayak nenek-nenek itu. Bu, celana apa namanya? Hah? Celana legging, udah nenek-nenek nggak ingat mati. Celana legging hari Minggu katanya mau olahraga, pret saya bilang. Ya Allah, udah gitu bilang maghrib dia mejeng, boro-boro anak muda mau kuntil anak aja boro-boro godain ente. Coba bayangkan, ini zaman sudah edan. Masuk majlis taklim dia pakai jilbab, begitu dia masuk kelompok TikTok jilbabnya copot. Ada yang model gitu Bu? Ada di sini insya Allah nggak ada. Amin ya robbal. Baik-baik Pak ya. Sampai aturan yang kecil aja diatur oleh Rasulullah. Ar-rajul ala dini khalili. Kalau kita melihat seseorang itu siapa teman ia bergaul, ya falyanjur ahadukum man yukhallil. Kalau kamu ingin tahu siapa dia, lihat siapa temannya di belakang dia, ya. Kalau dia temannya preman, dikhawatirkan jadi preman. Kita bukan berarti nggak boleh kenal preman. Saya kenal preman di sini tahu semua. Ya, siapa yang nggak kenal? Saya kenal. Tapi kita bukan berarti dekat, hanya sekedar teman, hanya sekedar kenal gitu. Ya, ngobrol boleh Pak, itu aja. Ya, jangan sampai Nabi mengatakan man situ almar'u ma'aman ahab. Orang itu tergantung kepada siapa yang ia temani, dan orang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang yang ia pernah temani di dunia. Kalau kita temannya preman di dunia, kalau kita temannya orang munafik di dunia, di sono kita akan berteman dengan mereka. Dikumpulkan almar'u ma'aman ahab. Jadi manusia itu dikumpulkan tergantung kepada siapa yang ia temani. Nah, sampai itulah untuk mencari
mencari apa? Cintanya Allah. Ya, kalau cari teman-teman yang beriman, kalau diajak makan gratis, kalau nggak jelas orang itu kita tolak. Ya, nah inilah yang kita kupas hari ini, yaitu tentang bagaimana untuk mencari cintanya Allah. Nabi mengatakan dari Anas bin Malik, qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun dalam bahasa Arab itu salas artinya tiga, wahidun satu, isnen dua, salasun tiga. Ya, kata Nabi ada tiga perkara. Ya, ada tiga perkara man kunna fihi. Barang siapa ada tiga perkara di dalamnya, maksudnya di dalam pribadi orang itu ada tiga perkara, kata Nabi, wajada itu didapat, bihinna dari tiga perkara itu, maka orang itu akan mendapatkan halawatal iman. Apa itu halawah? Kalau orang Arab bilang halawah itu manisan, dalam bahasa ini adalah indahnya iman. Halawatal iman. Jadi indahnya iman, mantapnya iman itu apabila ada tiga perkara, kata Nabi. Mudah-mudahan kita semua memiliki tiga perkara. Amin. Apa yang pertama? Nabi mengatakan yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, yang pertama kata Nabi, ayyakunallah, hendaknya kamu jadikan Allah wa rasuluh dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, kalau di dunia udah dapat cintanya Allah, udah dapat cintanya Rasulullah, nanti di sono kita dikumpulkan, bahkan dipanggil-panggil, ya, melalui beberapa malaikat. Jibril, tolong tuh panggil hambaku, kata Allah. Kenapa? Itu orang hidupnya di dunia benar-benar hidupnya selalu ingin mencari cintaku. Orang itu hidupnya benar-benar untuk mencari cintanya Rasul, kekasihnya. Nah, beruntunglah kita menjadi kekasihnya. Kekasih siapa? Kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti pada hari kiamat seluruh nabi nggak ada yang sanggup nolong kita. Dari Nabi Adam, ya Adam anta abal basar, wahai Nabi Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolonglah kami dalam keadaan sulit pada hari ini. Nabi Adam angkat tangan, wahai cucuku, saya tidak sanggup menolong kalian. Kenapa? Saya pun di dunia pernah punya dosa. Dosa Nabi Adam cuma satu, Bapak Ibu, yaitu gara-gara terprosok oleh rayuan iblis, yaitu makan buah khuldi, ya. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Hati-hati Adam, jangan mau digoda oleh iblis. Tapi yang namanya iblis, Bu, dengan berbagai cara, yaminan wasimalan, dari kiri dan kanan, depan belakang, Bu. Makanya orang-orang yang berimannya mantap digoda oleh iblis. Semakin mantap iman, iblisnya gede, Bu. Benar-benar itu. Bagaimana itu Barsiso, seorang yang 60 tahun ibadah, tahajudnya nggak berhenti 60 tahun. Kita mah orang-orang yang malas tahajud, tapi kena dia bujukan iblis. Apa? Dia merasa paling hebat. Ria aja merontokkan amal 60 tahun. Allah benci kepada orang-orang yang ria. Ya, baik-baik, Bu. Yang kita cari cuman ridha Allah. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, Nabi Adam nggak sanggup, Nabi Musa nggak sanggup. Kenapa Nabi Musa? Wahai umatku, saya tidak bisa menolong engkau. Kenapa? Dulu malaikat Israil buat tempeleng matanya sampai melotot tuh. Nabi Musa, Bu, dia tolok tuh matanya, Bu. Ya, saking dia nggak mau mati itu. Nah, banyak. Tapi begitu Nabi Muhammad, apa dia bilang? Ummati, ummati. Mana umatku? Akhirnya kita dapat tolongan. Makanya kita tanamkan dari sekarang cinta kita bukan hanya cinta kepada Allah, tapi kita tanamkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
Itu ada ayatnya. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mendapat cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasul, ikuti Nabi Muhammad. Belum sempurna imanmu kalau kamu belum mengikuti, yaitu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, jadikan Allah, jadikan Rasul di atas segala-galanya dari segala yang apa kita miliki. Apa yang kita miliki? Anak. Apa yang kita miliki? Suami. Apa yang kita miliki? Harta. Apa yang kita miliki? Jabatan. Apa yang kita miliki? Identitas, gengsi. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Mari kita sisihkan itu semua. Jangan sampai cinta kita mengalahkan cintanya Allah gara-gara anak. Ya. Hei orang-orang beriman, ketahuilah anakmu adalah fitnah. Ya, orang-orang beriman, hartamu adalah fitnah. Betul nggak, Bu? Baik-baik, jangan sampai kita terjebak oleh berbagai macam fitnah. Anak fitnah, istri fitnah, ya, suami fitnah. Fitnah itu ujian, ya. Jadi jangan sampai iman kita menghadapi ujian luntur gara-gara anak. Orang kadang-kadang nggak sempat ngaji. Ngaji itu kan untuk mendapat cintanya Allah. Gara-gara istri, ada seorang suami nggak sempat sholat berjamaah. Ada. Contohnya anak Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, mertuanya Rasulullah, Abu Bakar aja levelnya udah selevel, yaitu Khalifah Rasyidin. Dia hidup bersama di zaman Nabi. Satu ketika Abu Bakar menjadi imam sholat. Lalu apa yang dilihat oleh Abu Bakar? Dia tengok ke belakang. Ternyata anaknya yang sudah beristri nggak pernah datang sholat ke masjid. Lalu ayahnya pulang dari masjid, datengin tuh anaknya. Wah bunayya, limaja tatrikus sholat bil jamaah. Kenapa ente tinggalin sholat? Selama ini ayah lihat kamu jarang datang nak ke masjid. Iya ayah, saya setelah punya istri cantik ayah, saya pandang terus. Gara-gara istri cantik, saya lebih baik di rumah daripada ke masjid. Di masjid banyak yang apek ayah. Siapa? Aki-aki. Tuh bayangin Pak, apa yang terjadi? Ini contoh. Abu Bakar, dia punya anaknya udah nikah aja masih ditegor. Jangan ibu mentang-mentang anak saya Pak Ustadz udah nikah, bukan berarti bebas. Tetap orang tua pantau, yang ditanya nak sholat. Itu sebab tanggung jawab orang tua berat Pak. Bukan hanya orang tua sampai menikahkan, sampai urusan sholat pun Abu Bakar. Akhirnya kata Abu Bakar, wahai anakku, kalau kamu begini terus, kamu terpukau dengan keindahan istrimu, ceraikan. Tuh, Bapak berani Pak, kalau ada anak Bapak punya menantu cantik, gara-gara dia Pak, menantu Bapak, anak Bapak dulunya rajin sholat, setelah dinikah malah sholat, berani Bapak ngatek cerai? Berani nggak? Kagak berani kan? Apa kata anaknya? Jangan ikut, ini urusan saya. Kalau lo bejat, gue bilang. Paham Pak? Soal yang sepele aja tuh Pak. Oke, akhirnya dia cerai. Baik ayah, ini anak yang soleh. Setelah dia cerai tolak satu. Apa yang terjadi? Kamu mikir, bagaimana sekarang? Iya Pak, istri saya udah berubah. Istri saya sudah ahli sholat. Istri saya sudah mau. Mulai hari ini saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Dan istri saya sudah aktif. Kembali lagi, rujuk. Kalau tolak satu boleh nggak rujuk? Boleh. Itu contoh. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Dia satu ketika jalan-jalan ke kebun. Di kebunnya dia banyak buah-buahan, korma, macam-macam. Akhirnya Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar berjamaah. Lalu dia menangis di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedih. Apa yang kamu sedihkan? Mayabkika ya Umar. Mayabkika ya Umar. Apa yang kamu sedihkan? Ya Rasulullah, saya hari ini ketinggalan sholat asar berjamaah. Emang kenapa Umar? Saya tadi asik ke kebun saya melihat buah-buahan. Saya terpukau
saya kehilangan cinta saya sama Allah. Mulai hari ini kebun yang lebar seluas hektaran saya serahkan buat kepentingan umat Islam. Gara-gara ini, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Gara-gara anak, gara-gara harta melalaikan saya sholat. Saya pasrahkan kebun ini untuk umat Islam. Gimana kira-kira di zaman sekarang ada orang kayak begitu? Wih, ada nggak? Gara-gara nggak sholat satu kali ada. Berat saya bilang 7 tahun hujan, ya. Ya Allah, Pak. Begitulah kalau udah cintanya sama Allah, Pak. Dia ditanamkan, dia merasa rugi. Itulah yang dimaksud dengan cintanya Allah. Nah, kemudian yang kedua, apalagi di antara kata Nabi halawatal iman, untuk mendapatkan manisnya iman, apa kata Nabi, wa ayyakraha wa ayyuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kata Nabi, kalau kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, cintailah makhluk, tetapi cintanya karena Allah. Kita cinta sama istri karena istri itu makhluk Allah, maka kita cintai istri kita karena dasarnya makhluk Allah. Kita benci sama istri kita bukan benci istrinya, tapi benci perbuatannya. Diajak sholat, istri bader banget, Bu, maka kita benci. Kenapa bang 3 hari nggak tidur? Gue benci sama lu. Kenapa benci? Saya tidak benci jogrogannya, yang saya benci perbuatannya. Paham Pak? Paham gitu? Bapak berani begitu? Kalau ada bini nggak sholat, ya Bapak cuekin aja. Atau ibu punya laki, kalau laki ibu nggak sholat, cuekin Bu. Ya, kenapa gue cuekin? Abang selama ini saya lihat sholatnya kagak khusyuk. Tuh Bu ya, disinilah kita untuk mencari cintanya Allah nggak mudah. Harus kita praktekkan. Kita punya teman, kenapa kamu teman dia? Dia orang soleh, ahli ilmu, sering ngaji. Saya teman dia, kena Allah. Kenapa kamu nggak sama dia? Maaf, saya kalau teman dia kerjanya mancing mulu, Ustaz. Mancing mulu, apalagi kadang-kadang main slot. Tau main slot nggak ya? Apa tuh slot? Itu saat itu slot, main gaplek, ya, main judi. Maaf, saya tinggalin, saya takut ketularan, ya, tinggalin, ya. Jadi kalau kita punya teman yang rajin ibadah, ke bawah. Kalau teman yang malas sholat, ya malas nanti, ya. Nah disitulah kita cinta sama makhluk. Dasarnya orang itu dia mencintai Allah. Kita benci sama orang itu, dasarnya karena itu ahli maksiat. Itulah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Yang ketiga, ya, di sini dikatakan apa kata Nabi? Halawatal iman, supaya kamu mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda bil kufri wa ayyakroha kariha yakrohu. Kariha yakrohu, arti kariha benci. Hendaknya orang itu benci. Benci apa? Ayyauda bil kufri, untuk benci kepada kekafiran. Artinya apa? Udah hijrah dia. Udah hijrah itu. Dulu dia memang ahli maksiat, tapi sekarang udah hijrah. Maka dia benci kembali kepada kekafiran. Ya. Ba'da an qazahullah minhu. Setelah Allah selamatkan dia dari ancaman, apa itu? Ancaman api neraka. Jadi baik-baik ibu-ibu terjerumus kepada kekafiran, terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan, akan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak mustahil apa dia? Dia akan ayyuk zaba binar. Tidak mustahil dia akan dilemparkan ke api neraka. Jadi kita takut dengan api neraka. Bagaimana caranya? Kata Sayyidina Ali, kalau kamu pengen surga, manistaqo, siapa yang rindu dengan surga, banyakin taat. Kemudian siapa yang takut dengan neraka, intahat anil maksiat, berhenti dari maksiat. Jangan tiap hari kita doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Ya Allah, berikan hidup saya hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Mulutnya doa, tapi perbuatannya masih suka berbuat maksiat. Naudzubillah min. Mulutnya doa, tapi suka tarikus sholat, suka ninggalin sholat, ya. Jangan sampai itu terjadi. Maka kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, yang pertama, jadikan Allah dan Rasulnya mengalahkan segala-galanya, di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, cintailah makhluk, dasarnya karena Allah. Bencilah sama makhluk karena perbuatannya melanggar hukum Allah. Yang terakhir apa di situ? Di situ dikatakan, kalau kamu ingin selamat dari api neraka, jauhkan hal-hal yang mendekatkan diri kepada api neraka. Apa itu? Berbuat maksiat, ya. Itu termasuk, ya. Kemudian melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah, ya, kemurtadan dan sebagainya, itu akan menjuruskan kamu ke dalam jurang api neraka, ya. Memakan barang-barang yang haram itu juga akan merusak akidah kita, merusak apalagi ibadah dan doa kita. Maka kajian-kajian ilmu yang kita bahas hari ini, intinya kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, maka yang pertama, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, kalau kita ingin mendapat cintanya Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat, ya, padahal Allah yang nyiptain Nabi Muhammad. Begitu sayangnya Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kalau kita sudah buktikan cinta kita Nabi Muhammad di dunia, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad di negeri akhirat. Yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, jauhi segala perbuatan-perbuatan yang menjurus kekafiran, kemurtadan, yang akan menyeret kita ke jurang api neraka. Barangkali inilah kajian kita yang seharusnya masih ada, masih banyak, namun waktu juga yang membatasi kita. Tetapi walaupun sedikit, mari sedikit-sedikit kita tanamkan cinta kita kepada Allah, sedikit-sedikit kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah, sedikit-sedikit kita tanamkan ajaran-ajaran Allah dalam kehidupan kita, agar kita selalu mendapat cintanya Allah dan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian ilmu pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man liyaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya rahman wa yadafi'al bala ya rahim. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.